Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta mata kuliah pengembangan sains dan matematika anak usia dini. Siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Pada kesempatan ini perkuliahan kita dilakukan secara online, secara daring. Saya sekali lagi sangat berterima kasih kepada semua peserta mata kuliah karena berkenan untuk berhadir pada perkuliahan secara daring ini. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Perkuliahan kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar dosen guna menyampaikan tujuan perkuliahan, 2 pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk, dan yang ketiga refleksi akhir dari dosen pengampu berkenaan dengan umpan balik, masukan dan tanggapan yang disampaikan dalam diskusi. Para mahasiswa semua yang hadir, pembahasan kita angkat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi anak usia dini. Supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan maksimal, berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Tujuan perkuliahan kita kali ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi anak usia dini. Tentu saja dengan subtujuan 1, mengidentifikasi ilmu pengetahuan anak usia dini, dan 2, mengidentifikasi teknologi untuk anak usia dini. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya berikan sepenuhnya kepada moderator untuk memimpin diskusi pada hari ini. Kepada yang diberi tugas, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Suhaimi MPD. Jadi langsung saja untuk menyingkat waktu kita pada siang hari ini, bisa langsung materi disampaikan oleh Ibu Laila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai makalah yang saya buat, yaitu dengan judul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Anak Usia Dini. Jadi untuk makalah kali ini dengan judul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Anak Usia Dini itu, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ilmu. Ilmu itu merupakan terjemahan dari kata science yang secara etimologisnya berasal dari kata Latin, yaitu sciere, yang artinya to know atau artinya belajar. Di dalam ilmu kita dapat memahami 3 sudut yang dapat kita pahami dari kata ilmu sendiri. Yang pertama adalah ilmu dapat dihampiri dari arah aktivitasnya. Ini dimaksudkan dengan dari segi metodenya, atau dimengerti sebagai pengetahuan yang merupakan hasil yang sudah tersistematis. Kemudian yang kedua adalah ilmu secara nyata. Ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia tentang perbuatan atau melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu bukan hanya satu aktivitas tunggal. Jadi ilmu itu suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan suatu proses. Selanjutnya adalah jadi dapat kita simpulkan pada dasarnya ilmu adalah sebuah proses yang bersifat kognitif yang bertalian dengan proses mengetahui dan pengetahuan. Di dalam ilmu sendiri kita bisa mengambil banyak hal, terutama di Permendikbud 146 di tahun 2014, yaitu kompetensi pengetahuan itu ada 5, baik untuk anak maupun yang bisa dipakai oleh guru, yaitu yang pertama adalah mengamati, kemudian yang kedua adalah menanya, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, mohon maaf ada kesalahan penulisan,
yang keempat ada menalar, dan yang kelima ada mengkomunikasikan. Kelima kompetensi pengetahuan dalam Permendikbud ini dapat digunakan oleh anak maupun digunakan oleh guru untuk menilai anak yang biasanya kita sebut dengan sebutan penilaian otentik. Kemudian ada banyak pengertian pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sultan di tahun 2013 menyatakan bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan manusia akan mengembangkan dan meningkatkan sikap dan perilaku yang didasari oleh suatu wawasan dari pengalaman yang dimilikinya. Sedangkan pola pikir yang berkualitas akan menghasilkan sebuah karya-karya yang masyhur yang berguna bagi peningkatan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, pengetahuan merupakan dasar dari terbentuknya sikap dan keterampilan. Itu menurut dari Sultan di tahun 2013. Kemudian selanjutnya adalah menurut kami dalam Gradler di tahun 2011 menyatakan bahwa pengetahuan itu adalah anak tidak belajar dengan menginternalisasikan pengetahuan dalam bentuk yang sudah siap jadi. Anak harus memperoleh pengetahuan dengan caranya sendiri karena adanya aturan logika dari orang dewasa yang bertentangan dengan keyakinan spontan anak dan karenanya dapat membingungkan anak. Kemudian selanjutnya ada dari Lawrence Frank dalam Finney dan kawan-kawan di tahun 2006 menyatakan bahwa pengetahuan itu adalah through play, children learn what no one can teach them. Artinya adalah melalui bermain, anak belajar apa yang tidak bisa diajarkan siapapun pada mereka. Dengan satu pendekatan pembelajaran di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain dan bermain secara belajar, seraya belajar. Kemudian selanjutnya pengetahuan menurut ahli adalah menurut Montessori dalam Rob Narim dan kawan-kawan di tahun 2009. Pengetahuan adalah kesan-kesan yang tidak hanya memasuki pikiran anak, namun semua kesan itu membentuk pikirannya, bermain, memberikan anak suatu pengalaman langsung yang menyenangkan dan berkesan. Kemudian selanjutnya masih ada pengetahuan menurut para ahli. Yang selanjutnya adalah menurut Piaget dalam Bjorklund menyatakan bahwa pengetahuan adalah anak-anak bukanlah makhluk yang pasif, namun mereka adalah inisiator yang aktif dan selalu mencari stimulasi baru. Kemudian ada juga dari Bredo dan kawan-kawan dalam Gradler di tahun 2011 mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah produk dari setting belajar di kelas, produk dari penelitian tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas atau kejadian yang menghasilkan produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada dari Endraswara di tahun 2012. Endraswara berpendapat bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman berdasarkan panca indera dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pengetahuan masih pada tataran indrawi dan spontanitas, belum ditata melalui metode yang jelas. Kemudian selanjutnya ada dari Chapman dalam Gradler di tahun 2011 juga yang menyatakan bahwa pada hakikatnya pengetahuan adalah mengetahui dan ia adalah sebuah proses yang diciptakan melalui aktivitas pembelajaran. Pengetahuan berasal dari pengalaman yang ditransformasikan realitas melalui sesuatu atau suatu interaksi. Kemudian selanjutnya ada dari Surya Sumantri di tahun 1993 yang berpendapat bahwa pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek. Dari beberapa pengetahuan yang sudah disampaikan oleh para ahli ini, saya lebih mengambil kepada pengetahuan menurut perspektif Piaget yang saya ambil, yang lebih saya dalami, yaitu di dalam Suparno di tahun 1997, Piaget menekankan aktivitas itu adalah pengetahuan itu adalah aktivitas individual yang mana melewati proses asimilasi dan akomodasi dalam pembentukan pengetahuan
dalam pembentukan pengetahuan. Kemudian Piaget juga menyoroti bagaimana anak-anak itu pelan-pelan membentuk skema pengetahuan, mengembangkan skema, dan mengubah skema. Kemudian menurut Piaget juga dalam Mutia di tahun 2010, Piaget menyatakan anak dalam memahami dunianya secara aktif menggunakan skema atau kerangka referensi, di mana sebuah skema adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pemikiran individu, dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi yang didapat oleh anak. Nah, ini adalah skema proses pembentukan pengetahuan menurut Piaget, yang mana proses pembentukan pengetahuan itu diawali dari pengalaman baru yang didapat di lingkungan anak-anak, kemudian masuk ke ranah struktur kognitif. Ranah struktur kognitif itu adalah di mana proses mental dasar yang digunakan seseorang atau individu untuk memahami informasi yang didapat dari pengalaman baru. Kemudian dari struktur kognitif maju lagi menjadi konsep awal. Nah, konsep awal ini didapat dari pemikiran yang berasal dari struktur kognitif sebelumnya. Di konsep awal itu terbagi menjadi dua, atau ada dua yang kita dapatkan, bisa cocok, kemudian ada juga tidak cocok. Nah, yang tidak cocok itu dari konsep awal yang kita dapat atau berasal dari pemikiran yang didapat itu tidak cocok. Itu bisa dicontohkan, misalkan nih, anak-anak mendapat pengalaman baru bahwa air itu kalau dicampur dengan kalau air dicampur dengan kopi, dia akan berubah warna menjadi lebih pekat atau hitam. Nah, kemudian ada juga yang mungkin berpendapat tidak seperti itu, bahwa kopi itu tidak hanya berwarna hitam, tapi ada warna lain. Itu mungkin bisa masuk tidak cocok. Tapi ada yang menyetujui, jadi memang pengalamannya dengan konsep awal yang didapat anak cocok. Kemudian dari ketidakcocokan itu akan muncul ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini adalah adanya pendapat-pendapat lain yang berbeda dengan struktur kognitif atau konsep awal yang didapat oleh diri anak. Kemudian akan lanjut masuk di fase jalan buntu atau tidak menerima, begitu. Jalan buntu atau tidak menerima ini anak masih berkeras kepada konsep awal yang didapatnya, bahwa kopi itu memang hitam, tidak ada warna lain selain hitam, begitu. Nah, dari jalan buntu atau tidak adanya kecocokan tadi itu, kita bisa mengarahkan kepada akomodasi. Ini mohon maaf, sebenarnya di sini, di panah yang kedua ini ada kotak cocok. Nah, di cocok itu langsunglah masuk di proses akomodasi, adaptasi, dan asimilasi. Begitu juga dengan yang dari jalan buntu itu, bagaimana dia menentukan apakah dia tetap pada pendiriannya, ataukah dia membuka dirinya untuk dapat menerima pengalaman baru yang lainnya, sehingga tercipta konsep awal yang lain kembali, yaitu dengan cara yang ada di kotak biru, cara akomodasi, adaptasi, kemudian asimilasi. Untuk akomodasi sendiri, akomodasi itu adalah penyesuaian dalam mengatasi kesulitan yang muncul. Jadi di jalan buntu ataupun tidak itu, dengan yang dicocok ada fase akomodasi, di mana anak-anak itu menyesuaikan dirinya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul. Kemudian lanjut di proses adaptasi. Proses adaptasi itu kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi dari dia menyesuaikan dengan mengatasi masalah yang muncul, lalu dia menyesuaikan diri lagi, yaitu mengadaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan pemikiran-pemikiran yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah proses asimilasi. Proses asimilasi ini adalah proses pembentukan penyesuaian baru. Jadi dari dia di fase akomodasi maju ke fase adaptasi, dia akan mendapat
penyesuaian baru, pemikiran-pemikiran baru atau konsep awal yang baru yang dia yakini bahwa oh benar ternyata misalkan kopi itu ternyata tidak hanya warna hitam pekat, ada kopi itu yang berwarnanya coklat begitu. Kemudian dari jalan buntu kita kembali ke sebelah kiri tadi itu, di jalan buntu itu kalau masih anak berkeras di fase itu, maka kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru bisa mencarikan alternatif atau strategi lain agar anak itu dapat menerima masukan atau menguatkan pengalaman baru atau konsep awal yang dimilikinya. Kemudian dari sebelah kiri, sebelah kanan di kolom akomodasi atau fase akomodasi akan menemukan kecocokan. Oh ternyata memang bukan hanya kopi itu warnanya hitam, tapi ternyata ada warna lain. Kemudian seimbang pemikiran antara anak dengan pemikiran lain di lingkungannya sehingga anak menjadi mengerti. Nah kemudian di fase asimilasi seorang pendidik atau seorang guru itu dapat memberikan penguatan yang lebih kepada anak agar lebih mengembangkan lagi konsep awal yang dimilikinya. Selanjutnya adalah implementasi teori dari Piaget pada anak usia dini. Di sini saya memberikan contoh dengan kegiatan di aktivitas kelas itu kita ambil dengan kegiatan individual, kemudian aktivitas fisiknya dengan kegiatan eksplorasi. Langkah pelaksanaannya yang pertama adalah menentukan topik yang dapat diperkenalkan dengan menggunakan objek fisik. Kemudian yang kedua mengembangkan aktivitas kelas untuk topik yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi aktivitas terpilih dengan menggunakan daftar pertanyaan berikut. Yang pertama adalah dapatkah aktivitas itu menimbulkan pertanyaan oleh anak? Kemudian yang kedua adalah dapatkah aktivitas itu memperkaya pengetahuan yang sudah ada? Nah, jadi di sini di langkah-langkah pelaksanaan ini yang pertama kita menentukan topik dengan menggunakan objek fisik, misalkan kita membawa bunga matahari, kemudian mengembangkan aktivitas kelas untuk topik yang telah diidentifikasi dari misalkan dari bunga matahari tadi, kita mau mengidentifikasinya apa aja di bunga matahari yang kita bawa itu, ada apakah struktur bunganya, ataukah warnanya, itu. Kemudian mengevaluasi aktivitas terpilih dengan menggunakan daftar pertanyaan. Yang pertama itu menimbulkan pertanyaan oleh anak itu, maka kita harus mengawali kegiatan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak, bukan pertanyaan tertutup yang hanya satu kali dijawab anak selesai. Kemudian kita harus juga memastikan sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru bahwa aktivitas yang kita berikan hari itu dengan kegiatan menggunakan objek bunga matahari itu dapat memperkaya pengetahuan yang sudah ada yang dimiliki anak. Bukan hanya bunga matahari itu bentuknya seperti matahari, tapi anak dapat mengetahui bahwa oh dari bunga matahari ternyata ada kita dapat mengambil manfaat-manfaat lainnya. Misalkan biji bunga matahari bisa kita jadikan apa gitu. Itu di langkah-langkah pelaksanaan. Kemudian tugas guru yang pertama adalah mengorganisasikan aktivitas kelas. Jadi sebagai seorang guru kita harus dapat mengkondisikan kelas kita untuk menjadi kelas yang hangat, kelas yang nyaman, kelas yang ramah anak. Kemudian memunculkan ide anak melalui pertanyaan tidak langsung seperti dapatkah kalian jelaskan tentang hal ini, atau pertanyaan prediktif seperti apa yang akan terjadi jika contohnya dapatkah kalian jelaskan tentang hal ini, tentang bunga matahari yang ibu bawa misalkan contohnya. Kemudian anaknya kan pasti jawab bisa Bu, misalkan jawabnya bunga matahari warnanya kuning, bentuknya bulat. Nah itu nyambung. Nanti ditambah lagi bulat seperti apa ya, di lingkungan kita ada bentuk bulat apa saja ya, coba teman-teman perhatikan lingkungan sekitarnya. Nah itu namanya pertanyaan terbuka. Jadi tidak hanya memiliki satu jawaban, tapi dari jawaban anak kita kembangkan lagi. Untuk kemudian selanjutnya pertanyaan prediktif, contohnya kalau misalkan bunga matahari ini tidak dirawat, apa yang akan terjadi ya anak-anak? Misalkan seperti itu, anak-anak pasti akan menjawabkan
bunga mataharinya tidak tumbuh ibu, bunga mataharinya tidak dapat besar gitu. Jadi nanti ditanya lagi, supaya bunga mataharinya tumbuh besar, supaya bunga mataharinya bagus, kita harus apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengukur perolehan pengetahuan anak. Ini kita bisa kembali di nih, kita bisa menilai anak dengan menggunakan penilaian otentik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikannya. Nah, kemudian tugas anak yang setelah kita menjelaskan, tugas anak adalah mengeksplorasi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kita menyiapkan bunga mataharinya, kemudian anak mungkin bisa nih menghitung jumlah kelopaknya, menggambar, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang eksplorasi lainnya. Gitu. Selanjutnya, di ilmu pengetahuan juga ada yang namanya bermain konstruktif. Ini juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk anak. Jadi menurut Harlock di tahun 1993, bermain konstruktif adalah permainan di mana anak-anak menggunakan bahan untuk membuat sesuatu yang bukan tujuan bermanfaat, melainkan lebih ditujukan bagi kegembiraan yang diperoleh dari membuatnya. Jadi bukan hanya tujuannya anak bisa, tapi anak senang untuk melakukan. Begitu sederhananya menurut Harlock. Kemudian ada ciri-ciri bermain konstruktif menurut Harlock. Yang pertama adalah reproduktif. Nah, reproduktif itu adalah anak memproyekkan objek yang dilihatnya, kemudian diproyekkan kepada media atau bentuk konstruksi lainnya di kehidupan sehari-hari anak. Misalkan hari ini anak berada di sentra bahan alam, anak membawa kue donat dari rumah. Terus hari ini di sentra bahan alam, anak-anak bermain tanah liat. Jadi dia bicara dengan ibu guru, aku ingin membuat donat seperti yang aku bawa dari rumah, seperti yang dibikinkan oleh bunda, seperti itu. Jadi itu adalah ciri bermain konstruktif menurut Harlock yang pertama, yaitu reproduktif. Kemudian ciri yang kedua adalah produktif. Melalui bermain konstruktif, anak akan menghasilkan suatu karya dengan menggunakan bahan mainan yang dipergunakannya. Anak menunjukkan orisinalitasnya dalam konstruksi yang dihasilkan. Dengan kata lain, anak memproduksi atau membentuk melalui bahan mainan yang mereka pergunakan. Nah, ini maksudnya adalah produktif. Anak itu membuat atau menghasilkan sesuatu hasil karya atau sesuatu mainan atau alat main yang berdasarkan dari pemikirannya sendiri, berdasarkan dari imajinasinya sendiri. Begitu, itu maksud dari produktif. Kemudian yang ketiga adalah ciri yang ketiga, memperoleh kegembiraan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi itu, yang sebelum ciri ini, bahwa melalui bermain konstruktif, anak itu membuat sesuatu bentuk tertentu, anak akan memperoleh kegembiraan yang dapat dirasakan oleh dirinya sendiri terutamanya. Kemudian anak itu belajar menghibur diri apabila tidak ada teman bermain. Itulah ciri yang ketiga, yaitu memperoleh kegembiraan. Kemudian selain itu anak juga belajar untuk bersikap sosial. Contohnya jika ada anak membangun sesuatu dengan teman bermainnya, dia bekerja sama, menghargai bangunan yang dibuat oleh temannya, atau menghargai bangunan yang sama-sama dibuat dengan temannya. Itu adalah ini adalah ciri-ciri bermain konstruktif menurut Harlock. Kemudian selanjutnya adalah manfaat bermain konstruktif. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Jelas, karena yang paling utama dari bermain adalah peningkatan motorik yang paling tersentuh. Selain mengikuti bahasa, kognitif, sosial emosional, NAM, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengenal konsep dasar matematika. Nah, di sini maksudnya adalah anak dapat mengenal berat, ringan, panjang, pendek, ukuran besar kecil, kemudian tinggi rendah,
Kemudian dia dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan bentuk serta warnanya dan mengenal konsep arah kanan atau kanan kiri atas bawah. Kemudian yang ketiga adalah merangsang kreativitas dan imajinasi anak. Yang keempat adalah melatih kepemimpinan, inisiatif, perencanaan, mengemukakan pendapat, dan kemampuan mengarahkan orang lain. Yang kelima adalah mengembangkan empati anak dengan dia dapat menghargai hasil karya temannya yang lain. Nah, kemudian selain menurut Harlock, ada juga menurut beberapa ahli lainnya bermain konstruktif itu yang pertama adalah menurut Johnson dalam Papalia dan kawan-kawan di tahun 2012. Bermain konstruktif itu adalah permainan yang mengandung penggunaan objek atau materi untuk membuat sesuatu. Jadi di bermain konstruktif itu harus ada objek dan itu harus mengandung materi sesuatu, mengandung materi untuk membuat sesuatu. Jadi dia harus mempunyai arti, mempunyai tujuan nanti akhirnya akan menjadi seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Rubin di tahun 2001, the definition of constructive play in the manipulation of object for purpose of constructing or creating something. Jadi sebuah bermain konstruktif di mana memanipulasi objek, kemudian itu membuat sesuatu ataupun menciptakan sesuatu begitu. Itu menurut Rubin. Kemudian menurut Piaget di dalam Mutia di tahun 2010, bermain konstruktif itu dapat membantu mengembangkan keterampilan anak dalam rangka keberhasilan sekolahnya di kemudian hari. Jadi kalau menurut Piaget, bermain konstruktif itu adalah dasar untuk membantu anak mengembangkan keterampilan-keterampilan lainnya selain keterampilan fisik motoriknya untuk dapat mengcover keberhasilan anak untuk di jenjang sekolah berikutnya. Selanjutnya kita masuk di pembahasan teknologi. Teknologi sendiri berasal dari literatur Yunani, yaitu teknologia yang diperoleh dari asal kata teknik bermakna wacana seni. Di abad ke-17 maknanya teknologi itu adalah pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Jadi dulu itu maknanya sempit, hanya lebih ke seni terapan seperti pertukangan begitu. Tapi semakin bertambahnya tahun, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan juga, maka teknologi itu dapat dikembangkan lebih luas, yaitu kalau sekarang sebagian besar orang memahaminya teknologi itu menekankan hubungannya dengan sains, jadi tidak jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, teknologi menurut para ahli adalah menurut ahli sosiologi Manuel Castells, seperti dikutip Capra di tahun 2004, mendefinisikan teknologi sebagai kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Joyo Hadikusumo, teknologi berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan atau engineering. Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, yaitu sains dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian menurut Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bab 1 di Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 2, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini juga memiliki peran penting terhadap proses perkembangan anak usia dini. Jadi kalau dulu teknologi itu hanya lebih berada di circle orang-orang dewasa, tapi untuk masa sekarang teknologi itu sudah merambah kepada anak usia dini. Apalagi kita berada di masa pandemi sekarang, anak-anak itu lebih banyak berhadapan dengan teknologi dibandingkan dengan buku cetak atau buku jadi, begitu ilmu yang disampaikan ibu guru langsung begitu. Jadi anak-anak memang
memiliki hubungan erat dengan teknologi pada masa sekarang ini. Jadi dari menurut para ahli tadi kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan itu dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Salah satu prinsip perkembangan adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Jadi dari dia lahir, dari dia mengenal sesuatu hal sampai nanti dia sampai nanti dia meninggal atau dia mati, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak akan berhenti. Nah, teknologi sendiri itu memiliki peran erat atau memiliki hubungan erat dengan perkembangan anak, fase-fase perkembangan anak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tugas perkembangan pada fase anak-anak yang memiliki hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi anak usia dini. Yang pertama adalah tugas prakembang pada fase anak, yaitu mempelajari keterampilan fisik. Jadi anak-anak itu mempelajari keterampilan fisik, bukan hanya keterampilan lain-lainnya. Bukan hanya keterampilan kognitifnya, tapi mempelajari keterampilan fisiknya itu pada masa prakembangnya itu memang penting. Kemudian yang kedua, membangun sikap sehat untuk mengenal diri sendiri. Jadi anak harus tahu bagaimana dirinya dapat mengetahui cara membuat dirinya sehat. Misalkan mau makan cuci tangan ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. Di poin 3 ini penting karena anak-anak itu kadang belajar dari lingkungannya yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak pun harus dapat belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya karena kebanyakan saat ini itu pun di kenyataannya banyak anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan teman seusianya, tapi dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dengan usianya. Kemudian yang keempat, menggabungkan peran sosial pria dan wanita dengan tepat. Jadi di sini itu maksudnya anak dapat mengetahui peran pria, wanita di lingkungannya harus seperti apa. Dia memiliki konsep peran sosial pria dan peran sosial wanita di lingkungannya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Ini bisa, keterampilan dasar ini kalau untuk anak-anak usia dini itu didapat dari cara bermain. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak itu harus paham, mengerti apa sih, misalkan kenapa ada siang dan malam, kenapa kenapa benda itu jatuh ke bawah, itu adalah bisa dapat dikembangkan dengan bantuan orang dewasa. Kemudian mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkatan nilai. Ini lebih kepada rasa empati tadi contohnya. Kemudian 8, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Ini maksudnya adalah dia dapat menyikapi bagaimana kalau dia bertemu dengan misalkan di jalan anak usia dini itu ada melihat tukang sapu gitu, kok banyak, mereka ngapain gitu. Nah itu adalah dia bisa mengembangkan sikap-sikap bagaimana dia harus bersikap terhadap kelompok-kelompok yang dia temui gitu di lingkungannya. Kemudian yang ke-9 adalah mencapai kebebasan pribadi. Mencapai kebebasan pribadi ini adalah maksudnya anak itu merasa tidak diajarin, padahal dia diajari begitu. Makanya tadi pada fase anak-anak itu yang bagus, yang memang sistem belajarnya, metode belajarnya adalah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Kemudian dari tugas-tugas perkembangan atau di prakembang tadi itu memiliki 2 faktor, yaitu faktor negatif dan faktor positif.
Yang pertama di faktor negatif adalah tingkat perkembangan anak mundur. Kemudian yang kedua adalah tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas untuk perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk menguasainya. Nah, ini poin 1 dan poin 2 ini berhubungan erat karena kenapa anak-anak itu perkembangannya mundur? Karena dia tidak ada stimulasi dari orang dewasa atau dari pendidik di sekolahnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada motivasi. Yang keempat, kesehatan yang buruk, dan yang kelima adalah tingkat kecerdasan yang rendah. Itu adalah faktor negatifnya. Kemudian selanjutnya ada di faktor positif. Yang pertama adalah tingkat perkembangan yang normal atau diakselerasikan, ditingkatkan lebih cepat begitu. Mempunyai kesempatan untuk belajar tugas-tugas perkembangan dan dibimbing untuk menguasainya. Selanjutnya adanya motivasi. Yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan tidak adanya cacat tubuh. Kemudian yang keempat adalah tingkat kecerdasan yang tinggi, dan yang kelima adalah kreativitas anak. Oke, apakah mengajarkan teknologi pada anak usia dini itu perlu? Mengajarkan teknologi pada masa sekarang ini kepada anak usia dini itu sangat perlu. Karena metode atau cara mendidik anak usia dini itu berbeda dengan metode atau cara mendidik anak-anak yang berada di tingkat pendidikan lainnya, yaitu di mana dengan adanya teknologi ini sendiri, kita sebagai pendidik atau orang tua itu dapat menyajikan materi ajar atau materi belajar yang lebih berwarna, yang lebih menyenangkan untuk anak. Salah satunya dengan memberikan pengajaran teknologi, yaitu misalkan pelajaran menggunakan komputer atau laptop atau HP begitu. Kita ambil contoh misalkan dengan laptop atau dengan komputer itu anak akan merasa senang. Kenapa? Karena dia melihat banyak hal-hal baru yang dia dapatkan dari belajar teknologi, apalagi belajar komputer gitu. Karena sekarang itu di YouTube ataupun aplikasi-aplikasi itu banyak aplikasi yang memang aplikasi edukasi untuk anak, yang apalagi yang bermunculan selama masa pandemi sekarang ini. Tapi itu kita harus memilih juga yang sesuai dengan usia anak. Jadi harus kita sesuaikan juga untuk mengajarkan teknologi kepada anak usia dini itu, apalagi teknologi komputer ataupun handphone, itu harus yang sesuai dengan fase perkembangan anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah dampak perkembangan terhadap perkembangan ilmu teknologi terhadap perilaku anak usia dini. Ada banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positifnya membantu anak menambah pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana hiburan dan pembelajaran bagi anak melalui acara-acara yang menghibur. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya handphone dapat mempermudah orang tua untuk berkomunikasi dengan anak. Karena sekarang anak-anak usia 3 tahun pun sudah tahu cara untuk mengangkat telepon gitu, karena melihat lingkungannya yang memang setiap hari berinteraksi dengan teknologi. Kemudian selain itu ada fitur-fitur yang digunakan dapat membantu anak seperti jam yang membantu anak untuk terbiasa bangun sendiri. Nah, ini untuk mengajari anak, misalkan kita punya jadwal, dia susah, maka tidak ada jam waker, misalkan bisa pakai alarm di handphone. Kemudian yang keempat adalah bertukar informasi dan berkomunikasi. Kemudian yang kelima adalah pemberian pelajaran komputer yang sesuai dengan kebutuhan anak sejak sekarang, yang akan membantunya di masa yang akan datang. Karena masa akan datang semakin bertambahnya tahun, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka teknologi-teknologi pun akan semakin berkembang. Tapi selain dampak positif yang didapat oleh anak dari perkembangan teknologi, ada pula dampak negatif yang didapatnya. Yaitu yang pertama adalah anak bisa lupa belajar karena banyak nonton televisi. Disuruh mamanya belajar, nah belajar dulu, nanti dulu, belum selesai gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapat banyak acara yang tidak mendidik. Nah, ini tugas berat bagi orang tua atau bagi pendidik gitu. Apalagi sekarang banyak tontonan-tontonan yang memang tidak sesuai dengan usianya begitu. Kemudian terdapat banyak informasi atau situs-situs yang dapat diakses anak yang tidak sesuai dengan usianya. Ini apalagi untuk anak-anak yang bisa buka YouTube kan. Nah, ini salah satu dampak negatif yang muncul. Kemudian yang keempat adalah permainan games di handphone yang membuat anak tidak fokus saat belajar
dan adanya gambar-gambar atau video yang tidak baik untuk anak. Demikian dari saya untuk penjelasan mengenai materi ilmu pengetahuan dan teknologi anak usia dini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Laila Mahmudah yang telah memaparkan materi dengan begitu baik bagusnya. Langsung saja kita masuki ke sesi tanya jawab. Jadi kepada audiens yang ingin bertanya tentang materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Laila tadi, bisa melalui kolom chat atau langsung melalui video. Membuka mikrofonnya, seperti itu. Langsung saja pada audiens, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita buka dengan sesi pertama dengan 3 orang penanya. Terlebih dahulu dipersilahkan. Jika ada materi yang masih, nah ini ada dari Ibu Perawati Manurung. Pertanyaannya adalah menurut di Joyo Hadikusuma, teknologi berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan yang berkaitan satu sama lain. Saya minta tolong dijelaskan bagaimana terkait satu sama lain tersebut yang terkait pada anak usia dini. Apalagi sekarang kita tahu teknologi kita semakin canggih dan berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Perawati Manurung, pada Ibu Laila. Waktu dulu untuk menjawab. Saya jawab ya Ibu Husna ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Vera. Jadi pertanyaannya tadi itu adalah kaitan erat antara sains dan perekayasaan. Itu kan ya Bu ya? Nah, jadi memang kalau saya memang setuju dengan kata menurut Joyo Hadikusumo ini, karena di zaman sekarang itu ilmu pengetahuan itu tidak bisa lepas dari teknologi, Bu. Contohnya seperti apa? Misalkan nih, kita sebagai guru, misalkan contohnya di lapangan saja, kita sebagai pendidik begitu menjelaskan sesuatu hal kepada anak, misalkan contoh dimensi ruang, misalkan kalau untuk anak usia ini agak tinggi, misalkan contohnya nih bagaimana mati gitu, misalkan kita ngambilnya itu. Kadang-kadang anak tuh hujan itu air jatuh dari langit, ya kan gitu kan ya biasanya kalau secara umumnya gitu. Tapi kita bisa menjelaskannya hubungan sains dengan teknologinya adalah kita menjelaskannya bisa menggunakan video-video pembelajaran atau video-video edukasi yang kita dapat dari YouTube yang menarik untuk anak atau yang menyenangkan untuk anak. Itu video-video edukasi yang bentuknya lucu-lucu, yang tidak berat untuk anak-anak usia dini begitu. Misalkan kayak air itu menguap ke atas jadi awan hitamnya itu menangis, ceritanya kan ada tuh video-video yang seperti itu, jadilah air hujan gitu. Itu salah satu contoh yang dapat kita terapkan kepada anak gitu, antara hubungannya antara sains dan perkembangan dan teknologi gitu Ibu. Bagaimana Ibu Vera atau ada dari teman-teman ingin membantu menambahkan, dipersilakan. Ya, bagaimana Ibu Vera, apakah bisa diterima jawaban dari Bu Laila? Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Muntiasari. Pertanyaannya adalah, kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk mengenalkan teknologi kepada anak usia dini? Ya, pada Ibu Laila, apakah langsung dijawab, Bu? Iya, sebentar. Oke, kita tunggu. Oke,
banyak sih pendapat-pendapat yang berbeda mengenai pertanyaan ini sebenarnya. Banyak pendapat yang beranggapan bahwa anak-anak usia dini itu sebenarnya tidak harus dikenalkan dulu dengan teknologi karena belum sesuai umurnya gitu. Tapi saya pernah membaca, tapi saya lupa gitu di mana. Kalau di Cina itu anak-anak dikenalkan teknologi itu biasanya di usia 7-8 tahun. Kemudian ada di negara mana itu di sekitar umur 11 tahun gitu. Tapi saya juga pernah membaca bahwa usia ideal mengenalkan teknologi kepada anak usia dini itu bisa kita ambil di usia 5 tahun. Karena di usia 5 tahun itu aspek motorik anak sudah matang, kemudian aspek kognitifnya sudah mulai berkembang dengan baik, begitu juga aspek sosial emosional juga bahasanya gitu. Jadi aspek-aspek itulah yang mendasari apakah yang bisa kita pakai untuk mendasari apakah anak itu sudah bisa kita kenalkan untuk teknologi gitu kan. Apalagi untuk zaman sekarang kan teknologi ini perlu sekali gitu. Itu menurut ulun Ibu. Jadi kalaunya kapan waktu yang tepat, terakhir yang ulun baca idealnya adalah di usia 5 tahun untuk anak usia dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Laila. Kepada Ibu Muntia Sari, apakah jawaban tadi bisa diterima, Bu? Ya, Bu. Oke, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Jadi, dari jawaban Ibu Laila tadi itu sebenarnya tuh juga bergantung dari masing-masing orang tua juga ya, Bu ya, sepertinya. Iya, jadi tergantung dari orang tua, karena teknologi ini kan untuk anak usia dini itu harus didampingi oleh orang tua, tidak boleh tidak lepas dari orang tua gitu. Jadi masing-masing orang tua kan memiliki tujuan, memiliki keinginan untuk yang dicapai anak itu apa gitu. Jadi tergantung kembali lagi kepada orang tua mulai dari kapan dia mengenalkan teknologi kepada anak. Apalagi sekarang kan teknologi berupa handphone itu dekat banget sama anak gitu. Iya. Ada juga yang anaknya nangis, Bu ya, malah ya. bukan ada juga gitu. Malah dikasih handphone gitu ya. Ya. Jadi tergantung bagaimana orang tua juga sebenarnya. Iya. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Wiwi. Pertanyaannya adalah, semakin majunya teknologi sekarang, apa dampak negatif terhadap perkembangan anak, khususnya anak usia dini, dan bagaimana cara mengatasinya dari dampak tersebut? Ya, Pada Bu Laila dipersilakan. Dulu ya, dampak negatif dari teknologi. Tadi ada ya Bu ya di slide. Jadi sebenarnya ini itu utamanya adalah tugas orang tua, karena anak itu menghabiskan lebih banyak waktu kepada orang tua gitu. Tapi didukung juga dengan guru di sekolah gitu. Tapi kalau untuk masa sekarang kan karena pandemi lebih dititik beratkan kepada orang tua gitu. Faktor negatifnya untuk menguranginya bagaimana. Jadi satu, orang tua itu harus punya rentang waktu berapa lama anak itu menggunakan teknologi, misalkan contohnya handphone nih. Jadi rentang waktu itu misalkan anaknya boleh kalau usia dini ya, kita kan kalau untuk PAUD kan jarang ada Zoom apa gitu kan ya. Kalau untuk BDR atau apa itu masih bisa kita kurangi, misalkan hanya menggunakan handphone di akhir pekan atau cuma hari Minggu dan waktunya misalkan cuma 1 jam atau 2 jam. Itu salah satu cara mengurangi faktor negatifnya. Kemudian yang kedua adalah adanya stimulus dari orang tua. Jadi orang tua itu belajar juga mengenai perkembangan anak, belajar juga mengenai fase-fase tingkatan kembang anak, tingkat aspek perkembangan anak itu orang tua belajar juga. Dari mana belajarnya? Dari sekolah. Jadi ini sekolah mempunyai program, misalkan kayak kelas orang tua menyampaikan, ini loh Ibu, Mama, Bunda, cara fase-fase perkembangan anak itu kemudian dijalankan oleh orang tua di rumah.
itu dapat mengurangi faktor negatif yang muncul. Misalkan yang tadi yang pertama tingkat perkembangannya mundur. Jadi orang tua tahu tuh, oh ya anakku baru bisa segini ya, seharusnya misalkan di usia 4 tahun anak sudah bisa apa gitu. Jadi itu selain tadi kita punya rancangan waktu untuk untuk memegang teknologi, orang tua juga harus menambah ilmunya mengenai pendidikan anak usia dini gitu. Jadi bukan hanya pendidikan itu sebatas di sekolah, tapi orang tua juga memiliki ilmunya untuk dapat membantu anak. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada anak. Jadi dorongan atau motivasi, misalkan nih anak mau apa, misalkan nih misalkan anaknya bilang, mama aku nanti kalau dewasa ingin jadi dokter gitu, tapi dia sukanya nih misalkan mainnya main handphone, nonton yang video-video tentang games. Kan banyak tuh sekarang anak-anak kecil yang suka banget nonton video-video tentang games gitu, yang games yang apa sih namanya, yang tembak-tembak itu kan banyak tuh. Nah, jadi itu orang tua dapat memberikan motivasi dengan cara memberikan pengertian kepada anak. Misalkan, nak, katanya mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter berarti anaknya bunda harus mau belajar gitu. Boleh main, boleh misalkan nonton YouTube, tapi ingat kita punya batas waktu. Waktunya berapa? Ini kembali lagi ke pertama yang rancangan waktu. Nah, itu sih. Kemudian pemberian gizi yang seimbang untuk anak. Kalau untuk tingkat kecerdasan yang rendah itu berarti mungkin itu adanya hubungan dengan adanya hubungan dengan tingkat tumbuh kembang anak gitu. Jadi ini mungkin bisa, kalau untuk yang nomor 5 tingkat kecerdasan anak yang rendah itu bisa kita melalui tes yang dapat melihat anak itu mampunya apa, kurangnya di mana. Begitu Ibu Wiwi, bagaimana? Laila atas jawabannya. Iya. Iya, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Ada menambahkan sedikit, Bu. Sedikit. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, yang seperti Ibu Laila bilang tadi, kita kan tergantung tua ya, bagaimana caranya mengembangkan cara kita. Saya ada punya pengalaman ya, dulu saya mengajar. Jadi orang tua itu selalu menontonkan anaknya itu, kalau nggak mau makan ditontonkan, kalau nggak mau nangis ditontonkan. Itu bahasa Inggris terus, Bu, kayak nyanyian, kayak apa semuanya. Nah, tahu-taunya pas waktu anaknya ke sekolah, kita kan masih tempat mengajar kita kan belum bahasa Inggris full tuh semuanya, guru-gurunya semuanya. Anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Bahkan lebih hebatnya lagi, anaknya itu les bahasa Indonesia. Kayak kita kan ibaratnya lesnya bahasa Inggris dong, anaknya malah les bahasa Indonesia. Terkadang ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya juga. Positifnya dia bagus, bisa berbahasa Inggris ya. Kadang kita yang besar juga nggak bisa bahasa Inggris. Dampak negatifnya dia nggak tahu bahasa keseharian itu. Jadi harus perlu les, bahkan les bahasa Indonesia. Huruf A, E, A, apa aja. Maksudnya tuh masih yang itu ya. Makanya teknologi ini memang susah ya kita menjelaskan, maksudnya dari umur berapa karena kan tergantung orang tua. Bahkan baru lahir pun sudah diituin ya, nyanyi-nyanyian. Di video, Bu. Iya, nyanyi-nyanyian semuanya kayak gitu ya. Sekarang memang teknologi semakin canggih ya, Bu. Terima kasih. Apalagi Bu ya, kalau misalnya di aplikasi TikTok itu kan nggak jarang kita lihat ada anak-anak yang malah diajak oleh orang tuanya main TikTok, padahal masih usia 2 tahun joget-joget. Nah, sangat miris ya Bu ya sebenarnya. Lebih pintar anak-anak dibanding orang dewasa. Iya, betul. Tapi lain lagi ceritanya jika sarana TikTok itu tuh jadi sebagai media orang tua menampilkan bakat anaknya, misalnya anaknya jago nyanyi, nah itu bisa jadi positif lagi malah. Makanya kan teknologi itu dampaknya ada yang negatif, ada yang positifnya, Bu. Tergantung dari cara orang tua untuk dapat menempatkan mengambil dari dia mau seperti apa untuk itunya. Ya, tergantung orang tua bijaksananya, Bu. Bijaksanaan orang tua, pilihan orang tua. Kasih Bu. Nah, Ulun
menambahkan sedikit juga dampak negatif terhadap perkembangan anak itu, misalnya anaknya sudah kecanduan seperti itu kan Bu, itu juga Ulun rasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosionalnya tadi. Kayak misalnya sudah kecanduan, terus kalau HP-nya diambil, anaknya jadi mudah marah gitu, ngamuk-ngamuk. Nah itu bisa jadi pemicu sosial emosionalnya juga. Terus juga perkembangan kesehatan anak untuk matanya juga kan Bu, kalau terlalu lama tidak diberi batasan waktu penggunaan handphone, gadget, bisa berpengaruh minus, mata minus, kelainan mata, dan lain-lain. Iya, makanya saat ini itu banyak anak yang menjadi ABK itu karena bukan gen atau keturunan, bukan, tapi kesalahan pola asuh. Waduh. Iya. Sepertinya sudah sangat lengkap. Untuk menambah jawaban Ibu Wiwi, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hajah Norainah. Pertanyaannya adalah, ketika kita menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran, tetapi ada salah satu anak yang tidak ingin mengikuti pembelajaran kita tersebut dan hanya ingin bermain yang lain. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menghubungkan tujuan pembelajaran yang kita buat? Ya, ini lebih kepada ada anak yang tidak mau mengikuti tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Bagaimana? Pada Ibu Laila, langsung dijawab. Makasih Bu Husna, makasih juga kepada Ibu Hajah Norainah. Jadi memang ini bukan 1-2 kali ya kita alami, apalagi untuk teman-teman yang mengajar gitu. Ataupun untuk teman-teman yang di rumah yang punya anak juga pasti ada yang seperti ini gitu. Jadi memang banyaknya banyaknya keberagaman anak di kelas itu memang kadang menuntut kita sebagai guru untuk dapat berpikir cepat, berpikir kreatif, bagaimana cara agar apa yang kita inginkan itu dapat masuk ke anak gitu kan. Tapi sebenarnya saya di awal bulan kemarin saya baru selesai ada bimbingan teknis, jadi ini dibahas Bu, ini pas kebetulan Bu Norainah menanyakan juga, ini sebenarnya dibahas gitu. Banyak teman-teman yang kemarin waktu saya bintek itu menanyakan ini juga, bagaimana berarti anaknya itu tidak dapat dinilai ya katanya gitu. Ternyata ada selama ini banyak teman-teman pendidik yang sudah memfasilitasi secara tidak sadar sebenarnya keadaan anak seperti ini gitu. Jadi sekarang itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang lebih menekankan kepada keinginan anak gitu. Jadi kalau dulu sampai yang saya tahu sampai sekarang di kurikulum 2013 sistem sentra pun gitu, itu kita bikin program semester, bikin RPPM, bikin RPPH itu kita kembangkan jadi indikator, jadi ragam mainnya kita bikin minimal 4, misalkan tadi minimal 3, tergantung dengan penguasaan di lingkungan, tergantung dengan lingkungan. Ternyata itu yang tidak efektif, ternyata tidak efektif, bukan salah, benar yang kita lakukan, tapi hanya tidak efektif atau kurang efektif. Ternyata sekarang itu bisa kita ganti, kita tetap membuat program semester, tetap membuat RPPM, tapi kita tidak membuat RPPH. Rencana harian, rencana pembelajaran anak itu dibuat pada saat kegiatan berlangsung. Jadi contohnya gini, misalkan nih, kita hari ini belajar temanya mengenai diri sendiri. Diri sendiri itu bisa diawali dengan guru membacakan buku cerita. Gitu. Guru membacakan buku cerita, sudah selesai, anak-anak kemudian ditanya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, diajak komunikasi, diskusi. Nah, dari hasil diskusi, kita yang nanya ke anak, oke anak-anak, hari ini kita mau main apa ya? Bukan belajar, tapi mau main apa ya? Gitu. Jadi anaknya ada yang jawab, misalkan, Ibu tadi kan karena ceritanya nih ada dia beli baju, aku mau bikin baju Ibu. Satu. Ada anak lain, tadi dia selain beli baju, dia juga ada beli topi, aku mau bikin topi Ibu. Ada 2.
Ada 2 kegiatan. Jadi itu berlangsung. Nah, dari semuanya itu kita ambil yang namanya kita ambil sama-sama, kita ngajarin anak untuk dapat ngambil keputusan bersama. Nah, oke teman-teman, tadi sudah ya disebutkan ada yang mau main ini, mau main ini, mau main ini, mau main ini. Nah, dari semuanya kita lihat yuk yang ada di ruang kelas kita hari ini kan biasanya apalagi untuk sentra moving kan biasanya ruang kelas khusus tuh. Jadi pasti sudah ada siap tuh ibu gurunya dengan mainan-mainan apa main apa. Jadi kita lihat yuk lingkungan kita ada apa saja yang kita bisa manfaatkan dari yang semuanya itu gitu. Jadi RPPH itu kita ambil saat anak mengerjakan. Oh, hari ini anak menggunting. Itu baru kita tulis kegiatan anak menggunting. Indikatornya anak dapat misalkan di fisik motoriknya mengembangkan fisik motorik anak gitu dengan kegiatan menggunting. Nah, di situ. Jadi kalau sekarang lebih ke situ Ibu Ainah untuk pembelajaran yang kalau anaknya nggak mau, kalau dulu kan kita bingung tuh, kalau anak nggak mau, kadang ya sudah anaknya mau apa gitu. Tuh, kayak gitu kan kalau dulu, kalau sekarang enggak. Sekarang kita harus bisa seperti itu. Kita fasilitasi anak, misalkan hari ini tadi mainnya adalah kegiatan menggunting. Ternyata dia nggak mau menggunting. Dia maunya hanya menggambar. Tidak apa-apa menggambar. Tidak apa-apa. Ibu ambil penilaiannya yang menggambar. Ambil KD-nya yang muncul apa. Ambil indikatornya yang muncul apa. Masukkan ke dalam penilaian anekdot. Itu nanti bisa nyambung, Bu. Bisa nyambung di penilaian karena apa? Walaupun KD yang hari itu muncul tidak ada kegiatan menggambar. Gitu. Kalau ulun yang terjadi di sekolah adalah seperti itu, gitu. Jadi jika anak ada tidak mau mengikuti kegiatan yang sesuai dengan yang sudah kita siapkan, kami tetap membiarkan anak kegiatan itu. Tapi dengan pengawasan ibu guru tetap, dengan adanya pertanyaan terbuka tetap, kemudian kita tetap menilai apa yang ada, apa yang muncul hari itu. Seperti itu Ibu. Kalau yang terjadi di lembaga ulun mengajar begitu. Jadi kami tetap membiarkan keinginan anak dia berkeinginan untuk main berbeda dengan temannya, tetap kami nilai walaupun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu atau RPP hari itu. Itu tetap kami nilai. Gitu Ibu Ainah. Ya, Ibu Ainah. Berarti dia tidak usah menentukan sesuai dengan tema atau subtema yang ditentukan ya, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Tema itu kan sebenarnya hanya payung ya. Hanya payung. Yang kita nilai itu adalah indikator kan biasanya ya, KD-nya muncul apa tidak. Gitu. Tema itu sebenarnya hanya payung. Hanya menjadi acuan kita gitu loh, bahwa acuan kita yang mempersempit dari sekian banyak hal, dari sekian banyak pembelajaran kita persempit. Misalkan tema kita hari ini tanaman, gitu kan, berarti kita membahasnya hanya tanaman. Itu sebenarnya hanya mempersempit. Tapi jika anak ada yang tidak ingin mengerjakan sesuai tema, tidak apa-apa. Kita lihat kembali ke indikator atau ke KD yang sesuai dengan kegiatan anak jalankan. Kalau menurut ulun seperti itu, Bu. Terima kasih. Maaf, boleh bertanya sedikit, menarik tadi tentang yang dipaparkan Ibu Laila. Ya Bu, siapa? Ulun Ibu Ihda. Ibu. Ibu Laila memaparkan tentang pengalaman beliau kan tentang pelatihan tadi, cukup menarik bagi ulun, bahwa yang namanya kegiatan pembelajaran sekarang kan lebih kepada kita menulis pada saat kegiatan pembelajaran. RPPH digunakan pada saat hari H gitu, pada saat kejadian gitu ya. Pada saat hari H. Baru dibuat gitu ya, Bu? Ya, baru. Sedangkan mungkin ini agak melenceng dari teknologi tadi ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Bu. Sedangkan misalnya RPPH itu kan kepanjangan dari rencana proses pembelajaran harian kan. Ya. Nah, yang rencana itu mungkin adalah skenario yang kita buat sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, dengan kegiatan seperti tadi, dengan yang dilakukan oleh guru menulis pada saat kegiatan pembelajaran, apakah namanya tetap RPPH, rencana, ataukah ada nama lain atau seperti apa? Cuma itu saja. Terima kasih. Makasih Ibu Ihda. Kalau yang kemarin ulun dapat dari narasumber, kata beliau tetap namanya RPPH karena kan itu dikerjakan pada hari H gitu. Walaupun namanya di atas rencana gitu.
Tetap katanya gitu, tetap namanya RPPH walaupun diisi pada saat kegiatan berlangsung gitu. Ini mungkin karena saking kita perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin berkembang kan, jadi kita sebagai guru pun, sebagai pendidik pun gitu, sebagai calon pendidik itu harus belajar kembali. Kita baru paham yang namanya kurikulum 2013, ada lagi keluar kurikulum baru, ada lagi keluar metode baru, belajar lagi. Nah itu tapi tidak gini Bu, kalau yang ulun pahami, kita boleh menerima, tapi kita lihat keadaan lembaga, keadaan kompetensi guru di sekolah, apakah mampu atau tidak. Kalaunya tidak atau belum mampu, pelan-pelan saja, tetap ikuti yang sudah ada, tapi kita sambil berubah pelan-pelan menuju mengikuti misalkan aturan baru atau pembelajaran baru begitu. Oke, terima kasih Bu Laila. Iya, yang bisa saya tarik dari penjelasan Ibu Laila tadi juga terlihat sekali bahwa PAUD Ibu ini termasuk PAUD yang up to date ya Bu ya, up to date, terus juga peka terhadap kebutuhan-kebutuhan anak yang ada di sekolah sepertinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gurunya juga terus mengembangkan pengetahuan baru gitu, apa yang kurang, karena banyak yang saya ketahui selama ini tuh TK itu masih kayak belum se-up to date itu gitu, masih belum seperti yang Ibu jelaskan tadi dari gurunya juga. Kami di lapangan pun sebenarnya masih belajar, Bu. Tidak semua yang kami dapat dari pelajaran atau praktek itu kami ambil, tapi kami lebih biasanya kami pelajari dulu, kami kelompokkan yang mana bisa kami ambil, yang mana belum, itu yang kami pakai, yang bisa kami ambil dulu, yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran yang sudah ada sebelumnya gitu. Iya, bagus sekali sih Bu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hairunisa. Ibu Hairunisa, pertanyaannya, jika anak boleh menggunakan teknologi seperti HP dan sebagainya, atau lihat YouTube dan sebagainya, tentu harus ada batasannya. Nah, menurut Ibu, bagaimana batasan anak menggunakan HP itu? Kapan waktu-waktunya? Bagaimana cara supaya anak tidak candu dengan HP? Ini loh Bu, anak itu kalau dikenalkan HP, anak itu biasanya maunya HP terus. Nah, tadi ada disinggung sedikit sudah dari jawaban-jawaban di atas. Ya, pada Ibu Laila, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Hairunisa. Kali ini ulun jawab sesuai dengan pengalaman ulun ya Bu ya. Jadi di tahun ajaran kemarin ulun punya anak didik kembar laki-laki. Dia itu kami akui di antara ulun akui selama ulun ngajar di sekolah ulun sekarang, pendidikan keluarganya atau pokoknya pembentukan karakter oleh orang tuanya yang ulun anggap terbaik adalah dari orang tuanya mereka itu. Jadi ini ulun kasihkan caranya adalah yang ulun ambil dari yang diaplikasikan oleh orang tua anak tersebut. Jadi anak ini, si Al sama Za ini itu punya orang tua, satu dosen, satu itu swasta, tapi ayahnya punya perpustakaan pribadi gitu di rumah. Perpustakaan pribadi yang diisi dengan buku-buku bacaan anak-anak. Nah, jadi ulun sempat nanya ke mamahnya, "Mah, nanya dong," kata ulun waktu itu. Ulun lihat dari postingan-postingan mamah gitu di media sosial, karena sekolah ulun itu Bu, postingan itu pasti jalan. Kami sama orang tua tuh harus ada kerjasama gitu. Ada biasanya kegiatan apa orang tua posting gitu. Jadi ulun lihat anaknya itu kok mau gitu baca buku apa gitu, tidak main HP. Tapi pernah juga ulun lihat mah ada main HP. Iya katanya. Iya Miss, kalau kami di rumah dulu kami mengenalkan HP, mengenalkan komputer kepada anak-anak itu dimulai dari usia mereka 4 tahun, kata mamanya. 4 tahun, tapi pertama kali itu tidak langsung di YouTube, tidak, kata mamanya. Tapi dari games edukasi gitu. Itu hanya dilaksanakan di hari Minggu, kata mamanya, dan hanya dalam waktu 1 jam.
gitu. 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 sebelum makan siang atau sebelum sholat zuhur kata mamanya. Jadi orang tuanya memang sebenarnya salah satu caranya supaya anak tidak candu dengan HP itu adalah kita dapat memfasilitasi anak dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih menarik untuk anak, buku-buku ilmu pengetahuan, alat-alat permainan edukatif gitu. Itu yang dilaksanakan oleh orang tua yang murid di sekolah ulun itu. Jadi anaknya tidak kecanduan HP gitu. Jadi ada pernah anak, jadi mamanya jawabnya seperti itu. Kami berbatas Bu, boleh anak-anak itu pegang HP cuma hari Minggu, karena Senin sampai Jumat mereka sekolah. Sabtu itu kadang ikut papahnya gitu, ke kantor, nggak di rumah gitu. Tapi ke kantor pun ikut papahnya tetap dibawakan buku, tetap pokoknya tetap difasilitasi edukasi gitu, tidak dibiarkan bermain HP gitu. Jadi seperti itu sih Bu, lebih ke batasan waktu sebenarnya sama pengaturan dari orang tua bagaimana mengatur anak untuk dapat mengalihkan perhatian anak itu ke hal-hal lain selain HP gitu. Kalau menurut lu seperti itu sih. Oh ya Bu, berarti di situ lebih kepada orang tuanya lo Bu. Iya, ini sebenarnya kalau untuk yang kecanduan handphone ini kan kadang banyaknya itu kepada orang tua yang sibuk. Iya Bu, benar sekali. Tidak mengajak anak untuk bicara, anaknya ribut sedikit dikasih HP, mamanya misalkan beres-beres supaya rumahnya nggak terhambur dikasih HP gitu. Sebenarnya nggak, bisa dikasih yang lain, misalkan mainan nggak apa-apa kalau terhambur, tapi di dalam ruangan itu saja gitu. Atau dikasih buku, nggak apa-apa bukunya awalnya jadinya sobek-sobek, tapi lama-kelamaan dia akan belajar bagaimana menghargai buku itu supaya tidak disobek lagi gitu. Kalau yang dari yang pengalaman ulun nanya ke orang tua di sekolah ulun dulu itu seperti itu, awalnya memang susah, dikatanya itu harus diulang dan orang tua harus sabar, nggak mau yang langsung instan gitu. Ya Bu. Sekarang Bu kebanyakan itu anak-anak itu banyak yang kadang-kadang bisa berpandir kayak itu nah Bu, karena mamanya tuh jarang komunikasi sama anaknya itu gara-gara itu sosialnya kurang. Nah, jadi ya tadi pengaturan waktu sama orang tua itu harus open terhadap pemikiran-pemikiran luar kayak masukan dari ibu guru atau apa, itu orang tua harus open. Tapi kalau orang tua cuman di depan ibu guru iya, di rumah enggak, nah itu susah. Ya Bu. Ya, bagaimana kepada Ibu Hairunisa? Ya. Makasih Ya. Bu. Sama-sama. Ya, kembali kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari Ibu Hairunisa, masih 5 orang penanya, masih ada 1 orang penanya lagi, ini bisa bertanya. Terakhir, masih dibuka untuk 1 orang penanya. Iya, bertanya. Ibu Azmi. Ya. Ya, dipersilakan Bu. Ya, tadi penjelasannya sudah sangat banyak, dan sebenarnya yang mau saya tanyakan itu bagaimana kalau ada orang tua yang mengeluhkan gitu perihal, mungkin sama seperti perihal permasalahan yang tadi, yaitu seperti misalnya anaknya kecanduan gadget atau teknologi itu, tapi di sini kan sudah terlanjur, kayak solusi yang disampaikan sebelumnya tadi kan itu lebih bisa dilakukan ketika memang anak belum terlanjur sebagai pencegahan supaya anak tidak kecanduan gitu. Nah, ini juga saya mendengar dari pengalaman teman saya yang mengajar gitu. Pokoknya pernah ada orang tua itu mengeluh gitu. Tetapi menurut teman saya yang mengajar itu, padahal sebenarnya ya seperti dikatakan, sebenarnya yang sangat berpengaruh itu kan orang tua. Nah, itu bagaimana misalnya kita sebagai guru itu memberikan solusi yang terbaik gitu, supaya orang tua itu juga menyadari mungkin letak kesalahannya dan bisa memperbaikinya itu seperti apa. Bagaimana kita tuh menyampaikannya dan mengawal perbaikan yang akan dilakukan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Ibu Asmi langsung jawab lah. Jadi kalau memang seperti itu, biasanya kan orang tua memang ada sebagian yang seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Jadi kalau menurut ulun,
Yang pertama adalah parenting, Bu. Parenting kepada orang tua. Kita bisa maksudnya memberikan materi yang memang sesuai dengan kebutuhan yang pada saat itu mendesak kepada orang tua apa lewat parenting. Kalau parenting saja orang tuanya tidak mau tapi orang tuanya mengeluh, itu susah. Sekolah, guru sudah mencarikan cara. Itu yang pertama, parenting. Yang kedua, kalau sudah di parenting, orang tua sudah tahu ilmunya, sudah tahu materinya, tapi biasanya bingung pelaksanaannya. Sekolah itu memfasilitasi. Misalkan sekolah membuatkan jadwal harian, misalkan jadwal harian anak. Ada dari jam segini sampai segini, anak ini. Dari jam segini sampai segini, anak ini. Gitu. Jadi, itu dari parenting, sambung ke jadwal, dari jadwal dilanjutkan kepada orang tua di pelaksanaannya. Nah, kalau kasus di anak yang sudah kecanduan mungkin tidak langsung berhasil, tapi harus ada pengulangan, dan kuncinya adalah sabar dari orang tua. Gitu. Kalau menurut Ulun sih itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Ibu Laila? Oke, baik. Sepertinya sudah mencukupi jawaban dari Bu Laila, dan penanya pun sudah lengkap, 6 orang dalam 2 sesi penanya. Sepertinya langsung saja kita, sebelum kesimpulan, kita kembalikan dulu ke Bapak Dr. Suhaimi, MPD. Pada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih. Tadi saya tertarik kepada pertanyaan yang banyak dibahas di akhir-akhir pertemuan ya, yaitu anak kecanduan gadget, kecanduan atau berdampak negatif terhadap teknologi. Jadi dari yang terakhir nanti naik ke atas ya, ke konsep teknologi dan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Jadi gini, anak kecanduan gawai begitu, biasanya ya orang tua seharusnya satu membuat aturan ya, yang tadi telah dibahas oleh Ibu Laila. Jadi membuat aturan, jangan dibiarkan. Memang tidak dibatasi secara saklek, tapi suatu saat memang harus dikenalkan juga tentang HP itu, sehingga orang tua harus membatasi dan membuat aturan. Kemudian kapan harus menggunakan, baik dalam waktu dan sebagainya. Kemudian kedua, kalau anak masih tidak bisa mengatur waktu yang nomor 1 tadi, maka harus orang tua mengalihkan perhatian anak. Nah, tadi dicontohkan dengan menggunakan buku gambar, buku-buku yang bergambar, yang artinya banyak di situ gambarnya tuh contoh, bukan komik ya. Boleh juga komik, tapi komik yang mendidik. Di situ tentang perilaku seorang anak, misalnya tentang cerita yang baik, cerita yang mulia, tentang baik mungkin dilakukan oleh orang-orang, kemudian dilakukan oleh binatang misalnya. Boleh juga, jadi mengalihkannya itu harus mencari buku yang bergambar, yang bisa menarik perhatian anak. Makanya buku bergambar ini sering juga rusak, maka tidak masalah. Nanti dibelikan lagi, jangan ya, memang buku itu tidak terlalu mahal juga sebenarnya. Itu pengganti daripada ketertarikan gambar-gambar atau permainan yang ada di gadget atau di gawai. Kemudian yang ketiga, seperti yang nomor 1 tadi, membuat aturan. Kemudian nomor 3, batasi akses penggunaan. Tidak setiap saat, bahkan tidak jadi obat ya.
kalau anak nangis kasih gadgetnya begitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus dibatasi dan diatur. Dan itu kelemahan kita sebagai orang tua, sering anak itu dibebaskan. Kemudian yang keempat, sediakan permainan alternatif. Nah, jadi selain daripada perhatian, mengalihkan perhatian, ya menggunakan permainan alternatif yang lain selain daripada gadget itu. Kemudian harus kasihkan contoh ya, contoh dari perilaku orang tua. Jangan orang tuanya juga jangan main gadget. Akhirnya kan kita jangan sekali-kali di hadapan anak itu mencontohkan kita selalu tidak perhatian kepada orang lain, tapi kita perhatian dengan gadget kita. Kemudian aturan 1, 2, 3, dan 4 itu harus disiplin, harus konsisten dan tegas ya. Kemudian yang terakhir, intinya dari seluruh aktivitas yang di atas itu, pertama orang tua membuat aturan, yang kedua mengalihkan perhatian anak, kemudian batasi akses penggunaan, yang keempat menyediakan permainan alternatif, kelima contoh yang baik dari orang tua apa yang dikerjakan, dan selalu beraktivitas, kemudian disiplin dan konsisten. Yang terakhir itu perbanyak bersama anak. Jadi waktu diberikan khusus ya. Jadi perbanyak waktu bersama-sama dia bersama anak itu untuk memberikan agar anak tidak sendiri, tidak berkreasi dan artian pikiran terarah ya. Jadi ada 7 langkah ini cara untuk mengatasi yang dapat ditawarkan, yang sebenarnya sudah saya tangkap dan saya salin dari informasi atau dari ibu yang menanyakan tadi juga. Jadi saya catat itu mungkin kalimat-kalimat intisari yang harus kita lakukan mengatasi daripada kecanduan gadget ini. Yang tadi ada juga pertanyaan tentang science engineering ya, yang pertama, kemudian science dan engineering dari pendapat ahli yang menyebutkan memang ada keterkaitan Joyo Hadikusumo ya. Joyo Hadikusumo ini ahli ekonomi ya. Kemudian beliau menyebutkan seperti itu, memang ada keterkaitan antara sains itu kita definisikan saja tadi ilmu pengetahuan ya, atau pengetahuan. Kemudian tentang teknologi itu adalah engineering atau rekayasa. Nah, memang ada keterkaitan seperti itu antara semakin kuat ilmu pengetahuan maka akan ditemukan rekayasa ataupun teknologi atau engineering ya. Nah, ini memang keterkaitannya seperti itu. Begitu orang menemukan teknologi atau menemukan rekayasa daripada hasil suatu penemuan atau alat ya, itu memang didahului oleh kajian ilmiah dari upaya untuk merangkai ilmu pengetahuan atau tentang ilmu-ilmu dasar yang membentuk daripada benda yang ditemukan. Jadi tidak mungkin suatu teknologi itu didapat dari tidak berdasar. Jadi dasarnya itu memang pengetahuan ya, tapi berupa aplikasi. Ada ilmu gaya, ada ilmu tekanan, dan ada ilmu gaya gravitasi, kemudian gaya gerak, ilmu potensial. Jadi gabungan antara beberapa pengetahuan itu lalu membentuk sebuah teknologi itu intinya keterkaitannya. Jadi satu dengan yang lain didahului oleh yang lain. Kalau orang bertanya mana dahulunya telur dengan ayam, nah itu pasti menjawab yang benar itu adalah ayam. Jadi jangan sekali-kali menjawab telur. Oleh karenanya tuh mana dulunya teknologi dan ilmu pengetahuan? Ya pengetahuan lebih dulu. Pengetahuan itu melahirkan teknologi. Jangan berbalikan. Nah sekarang teknologi itu bisa mendorong karena teknologi tadi
memungkinkan seseorang untuk bisa mencari pengetahuan baru. Nah, tapi pada dasarnya tetap saja teknologi itu didahului oleh pengetahuan. Jadi keterkaitannya seperti itu. Memang dua sisi yang saling dekat. Justru satu dengan dua itu adalah tidak hal yang terpisah. Jadi sebelum dua itu satu, kemudian setelah satu itu adalah dua, nah, seperti itu. Jadi memang sangat terkait satu dengan yang lain. Tapi kalau mau kita sebutkan penyebabnya bisa bolak-balik, tapi dalam situasi yang telah berkembang saat ini. Makanya orang menyebut saat ini adalah sesuatu yang destruktif. Destruktif itu artinya tidak bisa diramalkan tentang apa yang terjadi. Jadi kalau orang kan hari ini orang bisa belajar, orang bisa pintar dengan cara berguru ya, seperti itu. Tapi hari ini bisa pintar, tapi dengan mengelola emosinya dia bisa fokus, dia bisa dengan otodidak karena seluruhnya berdasarkan keluasan teknologi. Tapi pada dasarnya pengakuan ya, ijazah katakan saja situ ada ujian dan sebagainya pasti dipentingkan. Tidak selamanya orang bisa belajar dengan sendirinya lalu diberikan pengakuan oleh orang banyak. Jadi kecuali hal itu sudah dipamerkan dan sudah diunjuk kerjakan kepada orang lain, lalu saat ini dapat sertifikat atau dapat ijazah. Jadi orang bisa belajar. Nah, saya juga ada masukan begitu. Kan mata kuliah ini kan direkam, kemudian direkam itu sampaikan ke YouTube. Lalu maksud daripada pemerintah itu agar di YouTube itu pertama orang jadi bukti bahwa kita tuh telah melakukan perkuliahan, kemudian kedua boleh jadi hal yang menyakitkan begitu atau yang selama ini kita tidak lakukan, ada kritik dan ada masukan di situ. Tapi itu dalam jangka panjang maksudnya. Tapi yang oleh masukan dari orang lain itu katanya kalau dimasukkan ke YouTube maka itu bisa saja orang tidak harus mengikuti perkuliahan, bisa saja ikut mendengar YouTube. Nah, saya dalam maksud daripada bidang hukum di UNLAM itu menghendaki bukan seperti itu. Yang dikehendakinya itu bahwa kita ada memiliki rekam jejak. Kedua, kita ada memiliki jiwa untuk bisa merefleksi diri atas karya yang dibuat. Jadi di YouTube itu serba apapun yang ditanyakan, apapun yang dipersoalkan, pasti ada jawabannya dan narasinya. Sehingga orang bisa mendadak menyebutkan ahli-ahli yang datang dari seluruh dunia, lalu menjadi inspirasi seluruh orang. Jadi mungkin orang memiliki pandangan yang berbeda tentang teknologi, tapi pada dasarnya kita sebagai orang pendidikan, orang yang kuliah begitu, harus bisa menghargai teknologi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, alat untuk mempermudah pekerjaan. Jadi intinya bukan justru dijadikan dampak negatif. Jadi teknologi atau handphone atau HP yang saat ini sangat canggih itu digunakan untuk pembelajaran, digunakan kemanfaatannya untuk hal-hal yang positif. Jadi untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mencari perbandingan, untuk merefleksikan diri dari pengetahuan orang lain. Jadi di situ ada sandingannya dan pendapat itu bisa menjadi lebih jelas. Nah, jadi pendapat tentang teknologi erat dengan sains seperti saudara yang tidak bisa dipisahkan, didahului oleh sains, lalu muncullah teknologi. Karena teknologi itu adalah hasil rekayasa dari hasil
kesimpulan sains yang telah dipadukan menjadi ilmu aplikasi yang dapat menciptakan atau menemukan suatu barang. Barang itu membantu daripada pekerjaan kita. Nah, saat ini kalau barang itu misalnya dulu kan ada penemuan tentang bom atom. Nah, kemudian penemuan tentang bahan peledak. Nah, itu kan pada dasarnya tujuan pertama itu bantu para pengebor batu begitu untuk menghancurkan batu karang, di mana batu itu sangat menghalangi waktu itu pembuatan jalan dan sebagainya. Nah, saat ini atau beberapa saat setelahnya penemuan peledak itu digunakan untuk menghancurkan sesama atau manusia, sehingga kegunaan daripada teknologi yang diperoleh dari teori relativitas itu yang Einstein dan Newton itu menjadi berdampak negatif. Lalu si penemu sendiri sangat menyesalkan penemuannya. Nah, dalam hal ini justru kita itu gunakan teknologi itu pada tujuan asalnya, yaitu sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan atau mempermudah pekerjaan. Nah, jadi tergantung pada kita. Kalau HP itu digunakan untuk permainan, tentu saja kurang manfaatnya. Tapi kalau digunakan untuk komunikasi, digunakan untuk bisnis, digunakan untuk pelajaran, digunakan untuk hal-hal yang bersifat mendukung kesuksesan pembelajaran perkuliahan, itu menjadi baik. Tapi kalau digunakan untuk permainan, digunakan untuk yang hiburan yang tidak ada mengenal waktu dan sebagainya, atau bahkan menyusun pada kriminal lain misalnya, maka tentu saja teknologi itu tidak bermanfaat. Jadi manfaatnya tadi di tangan kita menentukannya. Kemudian kapan teknologi itu dikenalkan? Nah, kapan saatnya teknologi itu baik untuk dikenalkan pada anak? Padahal di paparan di sini sudah disebutkan ada dampak perkembangan teknologi terhadap perilaku anak. Nah, lalu teknologi itu ya bukan satu-satunya HP ya. Jadi teknologi itu adalah alat untuk menambah atau mempermudah suatu pekerjaan. Definisi asalnya seperti itu. Jadi suatu alat atau barang yang dapat mempermudah pekerjaan. Dulu orang menciptakan ban atau ban mobil begitu atau ban sepeda itu kenapa? Maka bundar, tidak segi empat. Karena kalau segi empat kita goyang-goyang menjalankannya, terus kalau bundar itu jadi enak, jadi tidak terasa dan tidak lelah untuk menggunakannya. Nah, jadi teknologi atau penemuan itu misalnya lagi itu membantu orang lebih mudah. Ada lagi orang itu melepas paku ya, melepas paku dengan tangan ataupun dengan obeng atau apalah itu akan susah. Nah, lalu pakai pengungkit. Nah, itu karena ada teori tentang gaya gesek. Jadi begitu gaya gesek itu, gaya potensial itu dipindahkan, sulitnya mengangkat paku, mencabut paku tadi, dipindahkan ke alat pengungkit atau yang disebut dengan tukul ya, kepala tukul itu. Nah, itu akan mudah mencabutnya. Jadi yang sederhana saja misalnya palu atau tukul untuk mengungkit, mencabut paku itu adalah teknologi hasil karya orang untuk memindahkan gaya potensial yang ada pada paku itu dipindahkan ke alat sehingga tenaga kita tidak banyak untuk bisa menggunakan mencabut paku tadi. Kemudian ada orang mau memindahkan
memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, lalu menggunakan alatnya itu tadi kalau dari atas ke bawah pakai alat melunsurkan itu misalnya pakai papan yang rata. Kemudian kalau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain di sebuah lantai yang rata, maka bisa pakai roda. Bahkan orang memindahkan satu lemari ya ke tempat satu, kan orang suka memindah-mindah barang di sebuah rumah itu agar mengatur tempat perabotan rumah. Nah, itu misalnya tidak banyak orangnya, pada barangnya ada atau berat. Nah, itu dikasih bawahnya tuh pakai handuk begitu. Jadi dilunsurkan situ, maka gaya geseknya itu akan berkurang karena diberi alas di bawahnya. Itu teknologi. Jadi teknologi itu berdasarkan pengetahuan. Nah, sekarang alat-alat bantu itu kapan mengenalkan kepada anak, tentu saja semakin cepat itu semakin baik, tidak dibatasi umur. Karena ini membantu anak menambahkan pengetahuan. Coba dibaca yang presentasi halaman 16 tuh. Membantu anak memudahkan pengetahuan sebagai sarana hiburan pembelajaran bagi anak. Maksudnya pembelajaran ini pengalaman. Dengan handphone dapat mempermudah orang tua berkomunikasi dengan anak. Fitur-fitur yang digunakan membantu anak seperti jam membuat anak menjadi terbiasa bangun. Misalnya kita mengenalkan ayat Al-Quran, misalnya di awal-awal masa dia bayi juga bagus sebenarnya. Cuman suaranya tidak terlalu keras, dibuat yang bagus, lantunannya. Pemberian pelajaran komputer sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi intinya yang perlu dicatat bukan dari tahun apa kita mengenalkan, tapi kita yang mengatur segala sesuatunya. Jadi diatur dengan sesuai kepada umur anak. Jangan terlalu banyak, juga tidak sedikit, tapi di situ banyak disesuaikan dengan variasi agar anak itu memahami kehidupan yang katanya tadi sosialisasi. Jadi tidak bekerja sendiri, tapi harus bisa juga melibatkan orang lain. Kalau ada orang lain, misalnya kalau ada keluarga yang datang mau berkunjung menjadi mengenal anak kita, tentu saja handphonenya jangan diserahkan, harus diambil dan diatur supaya tapi harus pelan karena situasinya menghendaki kita tuh memberikan perhatian. Jadi jangan dibiarkan memang dia sendiri untuk bermain, tapi isinya juga diatur. Jadi jangan kita cari yang sifatnya yang seperti permainan orang dewasa, jadi seperti anak. Bahkan para ulama itu kan menghendaki kalau misalnya dari kandungan itu harus didengarkan lantunan ayat suci katanya, lalu disebutkan dengan doa-doa yang baik, kemudian gambar-gambar di situ, gambar tentang orang berbakti kepada orang tua, misalnya yang kecil-kecil itu, jadinya paham tentang keluarga sebagainya. Jadi kalau saya ya tentang memang ini harus berikan perhatian lebih daripada orang dewasa atau yang umur anak-anak, karena tadi mulai bayi kan dikenalkan. Justru dengan handphone itu orang bisa memahami yang lebih luas tentang kehidupan ini, tapi harus diatur tadi dengan 5 langkah tadi ya. 5 langkah utama dalam mengelola gadget tadi. Pertama, orang tua harus membuat aturan kapan harus diberikan, berapa persentase waktu yang digunakan. Kemudian mengalihkan perhatian anak kalau dia sudah kesukaan dalam suatu barang yang bisa menjadi kecanduan tadi,
Kemudian berikan akses, batasi aksesnya, sediakan permainan alternatif, kemudian berikan contoh oleh orang tuanya hal-hal yang baik, pekerjaan yang mulia, kata-kata yang yang tidak kasar, yang ramah sebagainya. Kemudian harus disiplin, perbanyak waktu bersama anak-anak kita tuh. Jangan sampai kita biarkan dia sendiri ya. Dia sendiri untuk menyenangi apa yang dia sukai. Jadi kembali kepada kitanya, semakin kita banyak meluangkan waktu untuk anak kita dengan kualitas yang tentu saja yang terbaik, berarti akan berdampak lebih baik daripada yang kita harapkan. Sesuai dengan kemarin teori kertas putih itu, tabula rasa ya. Jadi kita dipersilahkan untuk menuliskan pengalaman-pengalaman untuk anak kita, tapi tentu saja yang baik-baik dan teratur polanya, tidak misalnya asal coret ya kertas itu lalu tidak ada makna dari tulisan yang kita buat. Mungkin sampai di sini ya Bapak, Ibu-ibu. Ya, nggih, terima kasih atas perhatiannya, mungkin sampai di sini. Ya, baiklah teman-teman, banyak sekali ilmu baru dan informasi yang kita dapatkan pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf dan jika ada salah kata dan hilap, kepada Ibu Laila bisa menyampaikan kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan hari ini itu adalah di masa sekarang itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Anak-anak dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan baru dari teknologi yang ada di sekitarnya. Kemudian teknologi juga sangat penting yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Hanya saja dalam penggunaannya teknologi ini perlu kita kendalikan karena teknologi yang selalu berkembang setiap saat itu dapat kita kendalikan ke arah yang positif untuk menghindari dampak negatif terutama pada anak-anak yang sangat mudah menerima semua informasi tanpa menyaring informasi apakah informasi itu layak atau tidak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini peran orang tua lah yang sangat penting untuk memperhatikan perkembangan anaknya, terutama anak-anak yang sudah tersentuh oleh teknologi. Dengan begitu, anak dapat menikmati teknologi yang ada tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang anak yang membutuhkan pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh langsung dari bermain, olahraga, serta interaksi dengan temannya secara langsung. Perkembangan motorik anak, perkembangan kesehatan, serta psikologinya pun akan berjalan dengan baik. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.